masih menemani Anda untuk hari ini dan kita juga masih ditemani oleh ibu-ibu yang hebat luar biasa. Kelompok wanita tani melati dari Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Besok kapan-kapan lagi kita bikin lomba kelompen catir jamu ya Pak? Iya siap. Iya. Seperti di tradisi Orde Lama kemarin. Iya betul, tetapi manfaatnya memang betul-betul mengena iya, gitu. Sehingga masyarakat pun mengenal manfaat-manfaat dari tanaman yang ada di sekitar obat, kita. Iya. Oke, catat ya Bu Produser. Oke, baik, kita akan bikin resep kita yang ketiga. Ini Pak Wahyu, setelah kita bikin yang pahit, yang manis, kita bikin yang lebih manis lagi Pak. Iya, resep ini adalah resep salah satu anak-anak milenial juga untuk ibu-ibu ataupun tidak menutup kemungkinan untuk remaja putra juga bisa. Karena apa? Wajah cantik, kulit bersih, berat badan ideal, kemudian dari waktu ke waktu kulitnya semakin glowing dari waktu ke waktu, tidak dalam posisi semakin waktu semakin tidak apa ya, semakin terlihat muda ya muda. Pak ya. Jadi itu adalah salah tanpa satu make up, tanpa make up, tanpa skincare. Jadi ini adalah salah satu resep untuk kecantikan sekaligus untuk menormalkan berat badan dan menjaga agar kondisi vitalitas kita juga sangat bagus. Oke. Iya. Ini jamu untuk milenial. Untuk milenial juga untuk merawat agar diri kita awet muda dan berenergi. Iya, oke. Jadi tetap resepnya adalah kita pakai pegagan, daun jati Belanda, kemudian serai, kayu manis, ya, kayu manis, temu giring dan bangle. Oke. Ya, jadi untuk takarannya jati Belandanya mungkin ambil 1 genggam atau 100 gram, ya. 100 gram. Untuk air 2 liter, kemudian pegagannya bisa diambil 1 genggam ataupun lebih, tidak apa-apa. Kemudian serainya 1 ikat gini aja untuk menguatkan aromatiknya. Kemudian kayu manis 1 jari, kayu manis 1 jari. Kemudian bahan-bahan yang lain yang perlu kita tambahkan adalah temu giring dan bengle. Jadi temu giring, ya temu giringnya bisa kita ambil yang ini Mbak, itu kurang tajam, ini aja, ya yang ini aja Mbak, temu giringnya, ya itu agak berbau mangga, hampir mirip-mirip ternyata berbeda, temu mangga ini. Iya, jadi temu giring bentuknya seperti ini nggih Ibu, warnanya kuning kemanten. Jadi temu giring ya ngiring-ngiring, ya iring-iring, ya temu giring ya iring-iring untuk sarana kita. Iya, temu giring bengle, kemudian jati Belanda, kemudian kalau biasanya temu giring itu kan sebagai untuk bahan luar untuk kulit. Iya. Bisa dikonsumsi juga berefek menambah aura kulit kita agar lebih bersinar lagi. Jadi nanti dampaknya juga sangat bagus, hokinya juga sangat bagus ya Mbak ya. Biasanya 1 bulan 3 juta, akhirnya 5 juta. Iya. Enggak, karena penampilan istrinya menarik, akhirnya semangat suami bekerja kan juga lebih bagus. Iya, siap, nggih, siap. Ini kita siapkan untuk itunya, kita kepak pelan-pelan, ya, iya, siap, nggih. Tidak apa-apa, kita siapkan nantinya, nggih, siap, nggih. Oke, nggih, saya kira cukup sudah, nggih. Kita tunggu sampai nanti tercampur untuk airnya. Untuk campuran yang lain kita campur gula. Jadi resep ini kita istilahnya dari ndak enak, standar enak, sangat nikmat sekali nanti. Standar enak dan enak. Enak sekali. Oke, baik. Kita ulang lagi bahan-bahan yang kita butuhkan Pak Wahyu tadi. Pegagan 1 genggam. Kemudian jati Belanda 1 genggam. Kemudian kayu manis 1 jari. Serai 2 batang atau 1 batang. Oke, serai. Ya, kemudian temu giringnya kita bisa ambil 150 gram.
terus kemudian bengelenya 100 gram. Oke, Iya. yes, mari kita menunggu Iya. resep kita untuk milenial Gen Z yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita bikin resepnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya silakan. Nggih, Ibu ya silakan monggo, Ibu. silakan Nggih. Ibu. Untuk pemanisnya gula aren ya Bu ya. Ya, oke. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari KWT Melati Jambiwangi. Kebetulan saya simboknya. Iya, Ibu Ketua. Oke. Paringasma sinten Ibu? Sri Handayani. Ibu Sri. Oh iya, Sri itu artinya kan tanaman padi ya. Makanya disebut simboknya. Baik. Mumpung ada kesempatan di sini, Ya. diberi kesempatan, saya ingin bertanya. Ini seputar yang saya alami juga. Yang sakit di tubuh kami. Karena, saya itu kalau nyeri sendi dan lutut itu, terus kalau duduk mau berdiri itu agak rengkeng-rengkeng gitu. Biar Iya. Ini Mbah Tuwek tenanan kalau ini ya. Penyakitnya Mbah-mbah ini. Nangan saya itu kan enggak seperti itu, Iya. biarpun mbah-mbah tapi masih semangat. Betul sekali. Usia boleh tua, semangat tetap muda. Ye. Oke, ya. Terus kemudian Kebetulan suami saya itu asam lambung. Iya. Gitu. Terus yang saya tanyakan itu berapa kali minum, terus takarannya berapa gelas seperti itu. Iya. Biar kita Oke. nanti jelas. Baik. Saya kira Iya. itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat mboknya KWT Melati. Iya. Sudah mewakili keluhan dari mbok-mbok sekarang Iya, ya. betul sekali. Mbok muda ataupun juga mbok tua. Iya. Ini keluhannya sudah sama semua. Oke. Oh enggak Pak? Ya, jadi seusia ibu dengan kondisi seperti itu, lutut sakit, apa-apa, itu sebenarnya dalam hal ini ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Yang kita luruskan adalah makanan apa yang bersifat membangun jaringan, makanan apa yang bersifat tidak merusak saraf kita, itu yang memang harus kita utamakan. Tetapi secara umum dari apa yang kita minum nanti bersifat membangun jaringan agar lebih kuat dan mudah lagi. Iya. Iya. Jadi resepnya ibu setiap hari jus pegagan dicampur dengan wortel ya Bu ya. Pegagan kira-kira 15 lembar, wortelnya separuh. Diminum dalam keadaan perut kosong. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya yang jelas adalah berefek untuk menguatkan tulang dan peremajaan saraf kita. Jadi itu berefek sebagai peremajaan dan memperkuat tulang sebagai. Kemudian minumannya apa? Minumannya resep yang pertama tadi, ya, Sambiloto, Butrowali, kemudian meniran, terus daun urat, daun dewa. Itu resep yang tulis tadi ya. Ya itu diminum setiap malam 1 kali. Dan efek ini sekaligus berefek mengurangi osteoporosis dan menambah kepadatan tulang kita. Jadi gerak kita akan lebih gesit dan tidak akan terlalu sakit. Tapi harus diimbangi dengan konsumsi sayur, buah, perbandingan antara makanan dimasak dengan makanan tidak dimasak. Tidak dimasak itu tidak kena api Ibu ya. Ya, paham maksud saya ya. Tidak kena api, itu perbandingannya 70-30. Jadi makanan dimasak 70, makanan tidak kena api 30. Ya, segar berarti yang ya Pak ya. segar. Syukur-syukur nanti ke depannya mulai menerapkan pola makan sehari 2 kali atau 1 kali. Selanya itu semua makanan yang berefek dari buah dan sayur. Itu lebih bagus lagi. Nggih.
Jadi nanti beratnya semakin kesit, darahnya encer, dan secara umum bagus. Banyak lalap, banyak sayur dan buah. Sehat Semakin gitu ya Pak ya. sehat, Iya, iya. kita mikirnya ngelihatnya gampang aja. Iya. Contohnya sapi aja setiap hari makannya rumput juga kesit, juga segar, juga gemuk-gemuk gitu kok Iya, Ibu ya. Iya. Jadi pengalaman ini saya dapatkan ada seseorang mondok lama di pondok ya. Mbah, jenengan kok usianya istimewa sampai umur 85 kok masih montoran, masih kerja. Saya tuh sejak masih muda makan hanya sekali, makan sore. Selain itu kalau lapar ya makan pisang, makan pepaya, makan kacang panjang, makan kacang tanah tanpa digodok, itu justru sehat. Gitu ya Pak Jadi ya. selanya makan justru perbandingannya justru terbalik, 40, 60, 40 makanan dimasak, selain itu makanan sayur dan buah. Makanan Itu mentah. 85 masih kesit, montoran, cek banter. Saya sendiri, wah ini berarti ilmu yang harus penjenengan dicerna secara pemikiran bahwa hidup kita nanti laiso roh putu dan buyut dadi manten nggih. Amin, oke. Maksudnya makan sore itu makannya waktu sore ya Sore, Bu. makannya Jadi waktu bukan sorenya yang dimakan. Nggih. Jadi gerono nanti. Iya, makanya pada waktu sore hari saja sekali semua aja. makan. Bahkan dia ekstrim sekali, tidak makan makanan yang bernyawa, lebih berat lagi ya. Tapi apa bonusnya usia panjang dan kesehatan? Betul, oke, baik. Itu tadi ya Bu Sri, semoga ini bisa membantu dan menjawab juga pertanyaan dari peserta yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Resep yang kedua lambung tadi ya. Oh iya, lambung. Untuk lambung Ibu bisa ambil daun meniran, kira-kira 100 gram ya Bu, dicampur temulawak, dicampur sedikit laos Bu. Temulawak dan laos. Menirannya 100 gram, temulawaknya kira lebih 200 gram, laosnya 50 gram, direbus 2 liter air, tersisa separuhnya sebagai minuman pagi dan sore. Iya, oke. Jadi nanti setelah sesi kita selesai, ibu-ibu boleh tanya nanti ke Pak Wahyu lebih jelasnya seperti apa ya. Oke, masih ada waktu, satu sesi pertanyaan. Monggo. Oke Ibu, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Muzayana dari kelompok wanita tani Melati Jambewangi, usia 55 tahun. Iya. Silakan Bu. Di sini saya mau bertanya mengenai keluhan wanita yang marak di akhir-akhir ini. Iya. Apakah ada resep untuk keluhan itu? Maraknya apa Bu keluhannya? Itu miom, Iya, kista. Apakah ada resepnya? Iya, Mohon penjelasan. Siap. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek dari junk food itu tadi ya. Iya, betul sekali. Jadi memang banyak sekali sekarang bukan hanya wanita yang sudah menikah atau ibu-ibu, tetapi remaja sekarang juga banyak mengalami yang namanya miom atau kista. Iya. Miom ataupun kista bisa kita tanggulangi dengan salah satunya adalah lancar menstruasi. Gangguan menstruasi harus diatasi dulu. Resepnya kita pakai kunyit asam sebagai salah satu minuman setiap hari. Kunyit dan asam sebagai minuman setiap hari. Tetap ini untuk pencegahan agar tidak muncul miom dan kista. Kemudian agar kalau sudah terjadi kondisi sakit, paling tidak ibu mulai pilih-pilih tanaman yang memang secara umum bagus untuk miom dan kista. Salah satunya adalah menormalkan siklus men, dan resepnya yang sangat sederhana adalah penjenengan cari benalu. Benalu yang paling bagus adalah benalu yang dari buah yang masam. Benalu jeruk nipis, benalu jeruk buah ataupun yang lain. Ambil benalunya kurang lebih mungkin 200 gram. Kemudian campurannya apa? Campurannya kita campur daun baru Cina kira-kira 50 gram dan daun cakar ayam itu ada, kemudian
resep yang lain kita campur lagi dengan kunyit putih nggih Bu. Kunyit putih tahu kalau dipoklek baunya kunyit itu. Jadi kunyit putih, cakar ayam, daun baru Cina, benalu jeruk nipis. Kalau tidak ada benalu jeruk nipis, benalu mangga tidak apa-apa. Nggih, itu minuman setiap pagi dan sore kalau sudah terjadi sakit. Apa reaksi dari resep itu nanti kalau kondisinya semakin membaik, mainnya tidak sakit, aktivitas tidak gampang aras-arasan, dan mulai menerapkan pola makan yang tidak sehat harus ditinggalkan. Salah satunya adalah makanan yang pembesarannya menggunakan konsentrat harus dihindari. Ayam sayur, telur horeng, lele, pokok berbau konsentrat. Ayam kampung enggak apa-apa, daging merah enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, harus banyak sayur dan buah. Terus kemudian menerapkan pola manajemen ketenangan, mengurangi depresi, mengurangi hal-hal yang sifatnya mengganggu pikiran, dan istirahat yang cukup. Iya, baik. Jadi sebenarnya resepnya sederhana dan di sekitar kita ada ya Pak Ayu ya. Ada. Oke, nanti kalau misalkan Ibu di rumah, kok aku nggak punya kunyit putih, membedakan kunyit putih dengan temu putih seperti apa nanti setelah sesi kita selesai bisa langsung ke Pak Wahyu kita ya. tunjukkan. Oke, baik. Iya, saya butuh 3 orang untuk maju. Berkenan. Yang pertama yang resepnya pahit. Ini resep kita ketiga kita tuang dulu Pak Wahyu. Iya. Yang berani pahit, monggo maju. Baik Ibu, silakan. Yang berani pahit. Saya tawarkan yang berani pahit dulu ini ya. Monggo di sebelah situ. Sebelah Bu. Saya dulu sini Bu. Nah, ini sebenarnya yang paling bagus ini adalah resep yang pertama ini ya. Oke, ya, tunggu sebentar Bu ya. Resep sebentar. kita yang kedua. Monggo yang Monggo, enak Ibu. Yang kedua. Monggo ya, Bu boleh. ya silakan. Ibu, ya, oke. Bapak yang ketiga ya. Ya. Oke, baik ya monggo silakan. Oke, Bapak yang ketiga silakan di sebelahnya Ibu. Iki radi panas yang pakai ketiga. Sendok, ya. Pakai sendok Ada biar nanti sendok. tidak mengocot ya. Mungkin bisa dibantu bilin sendok ya. Pak Barul. Iya, oke. Ini soalnya masih sangat iya. panas sekali baru mendidih ya. Jadi harus ditiup-tiup dulu ini ya. Oke. Pahitnya sedikit aja Bu minumnya. Masih mongah-mongah ini ya. Iya. Pakai Baik sendok. ya, kamera sudah siap. Kita tes untuk jamu kita apakah Ibu mampu menghabiskan Separuh seperempat aja enggak apa-apa Bu, separuh atau sedikit aja yang penting tahu. Iya, rasanya. kalau sedikit enggak kerasa Pak Wahyu, Iya. tapi kerasanya kalau pahitnya ya Bun ya. Baik, maka saya akan dicoba Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Setan radoyan dempet randulir. Wah, tepuk tangan dong. Habis pemirsa. Luar biasa, ini berani benar-benar sehat ini ya. Bacanya kenceng ya, silakan Ibu. Gimana Bu rasanya? Pahit. Pahit iya. Tapi masih pahit kehidupan ya Bu ya. Iya. Baik. Iya. Resep kita yang kedua Ibu. Monggo Ibu. silakan dicip. Nggih. Dicip sedikit dirasakan. Iya. Wah, enak. Bu. Nikmati. Wah. Iya. Alhamdulillah. Wah, Oh, enak, habis. Bagaimana rasanya Bu? Enak manis karena hidup saya sudah pernah pahit, jadi saya pilih yang manis-manis. Iya, siap nggih. Oke, baik, luar biasa Bapak. Ya, sembari aduk-aduk ditiup-tiup biar agak Nggak dingin apa-apa, dulu biar ya. Gak apa-apa. Nikmati sedikit, yang penting Ya, tahu dititip rasanya. aja. Iya, Iya. dititip aja pakai sendok enggak apa-apa Bapak. Nanti Iya. dihabiskan kalau udah dingin. Ah, enak Pak. Enak Pak ini. Paling enak Pak ini. Enak mana ya. sama es krim Pak? Sama-sama. Sama-sama enak. Jadi resep kita yang kedua dan ketiga ini sebenarnya ada kesenyambungan ya Pak Wahyu ya. Hampir sama, sedikit ada keperbedaan saja. Terutama ini yang nomor 3 adalah yang sangat bagus untuk putra-putri kita. Nah, dan ini bisa dikonsumsi setiap saat ya Pak Wahyu ya, sehingga aman ya. Baik Setiap Ibu-ibu, hari, terima ya. kasih luar biasa bisa kembali ke tempat duduk. Matur izin. Oh, minta tombol Pak Wahyu. Ya, siap ini Bu, di sini Bu. Monggo. Sebelah sana Ibu nggih. Iya. Oke, Tombolnya ini. baik minta manisnya. Iya. Saya kira tadi ngeliat Iya, saya iya. udah untuk tombol itu, udah dapat Iya. manis ya. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Luar biasa sekali hari ini berbagi luar biasa dengan pemirsa KSTV di rumah. Iya. Dan juga ibu-ibu yang luar biasa, terutama dari KWT Melati Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
Terima kasih, kita salaman dulu Pak Wahyu, Sama-sama, luar biasa. nggih. Semoga nanti menular ke ibu-ibu Dharma Wanita dan juga ibu-ibu yang lainnya di Kabupaten Blitar yang lainnya bisa bergabung kembali bersama Toga di Kediri ya Pak ya. Akhirnya saya Dewi Cahya bertugas serta seluruh kerabat kerja Toga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa dapatkan sehat alami dengan Toga, tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.